Halo, selamat siang. Kita jumpa kembali dalam tutorial Microsoft Word di edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 28 April 2004. Kita akan membuat sebuah surat dinas, surat resmi. Sebagai contoh, kita coba dibuka saja. Double klik Microsoft Word. Nah, di sini ada contoh surat resmi, diklik. Nah, nanti kita bikin seperti ini. Ini hanya salah satu contoh saja. Oke. Kemudian kita coba dibagi dua layar. Di sini sebelah kanan saja dulu ya. Sebelah kanan. Kemudian kita bikin dokumen kosong. Aktifkan Microsoft Word. Pilih yang blank. Kita simpan dia di sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, ini untuk praktek, ini contoh. Oke, atau dibalik ya enaknya. Ini sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Jadi kita prakteknya di sebelah kanan. Oke. Kalau Anda lihat di sini ada model surat resmi seperti begini. Ini hanya salah satu contoh saja model. Oke. Nah, terus bagaimana cara membuatnya gitu. Oke, kita mulai dari kertasnya dulu. Misalnya kita pakai kertas A4. Page layout, size, kita pilih A4 di bagian atas. Nah, ini pilih A4. Kemudian potret sudah aktif. Kalau kita lihat jarak, nah ini jarak bagian atas, ini margin, top margin itu lebih dekat ya. Ini kita lebih dekat. Ini kita sekitar sini, terus di bagian bawah juga. Nah, gitu ya. Oke, kita atur menyerupai ini. Masuk ke margin, kemudian custom. Nah, ini bagian margin top, margin atas, kita simpan ini 1 cm. Oke, boleh diketik 1 cm. Kalau terlalu jauh, dari 2,5 ke 1 terlalu jauh, jadi kita ketik saja 1. Kemudian sebelah kiri, nah ini sebelah kiri, left, kita 2,5 kan saja. Kemudian bagian bawah, nah di bagian bawahnya kita taruh 2,5, bagian kanan 2,5 juga. Jadi yang berbeda hanya bagian atas aja. Nah, atas tuh karena ada kop. Oke, kemudian kalau udah bisa di oke langsung. Nah, jadi batas kursornya sekarang sudah lebih dekat ke bagian atas. Hurufnya kalau kita lihat ini Times New Roman. Oke, Anda nanti bebas mau pilih huruf apa, Calibri, Arial, atau yang lainnya. Pilih saja Home, masuk ke Home. Nah, ini ada Calibri, kita ganti jadi Times New Roman. Sementara kita pakai 12 dulu. 12 dan berada di tengah, center. Nah, ini ya, center. Nah, kemudian kita ketik LPK duka teing atuh. Nah, oke. Kalau mau dibesarkan sekarang silakan, atau mau nanti juga boleh. Nanti saja ya. Menyelenggarakan kursus komputer bahasa Inggris akuntansi. Enter, alamatnya Jalan Wengkon, nomor 55. Ada lambang telepon. Jika di komputer Anda sudah terpasang, bisa Anda ngambil dari sini. Insert, kemudian pilih simbol. Nah, ini kalau sudah ada, tinggal ambil, kemudian diteruskan. Kalau belum terpasang, Anda ketik dulu kurung buka, spasi 56, 57, 58. Nah, kita ganti kurung buka ini. Oke, kalau sistem ini itu berlaku di hampir di seluruh aplikasi. Aplikasi apapun bisa kurung buka ini bisa jadi lambang telepon. Kalau dengan cara yang tadi dari insert simbol,
Ini hanya berlaku untuk Office, Word, Excel, PowerPoint gitu ya. Nah, kalau dengan cara begini, ini bisa berlaku di aplikasi yang lain, Corel, Photoshop misalnya. Ini bisa bisa berlaku, oke? Nah, kemudian kita blok si kurung buka ini sedikit saja, hanya sebatas kurung buka. Kemudian masuk ke home. Nah, ini ada Times-nya Roman. Oke, kita ganti jadi wingding. Wingding. Wingding tarik ke bawah, bagian bawah, kelompok W, ya, W. Nah, ini ada beberapa wingding. Wingding 1, wingding 2, oke, wingding 3 jadi panah, wingding 2 jadi telepon seperti gitu, wingding 1 saja ya. Kalau ingin mirip seperti itu. Klik wingding pertama. Nah, kemudian disimpan di belakang di sebelah kanan 58, enter. Ada garis scope, kita namai saja garis scope. Untuk model seperti gini, double tipis, kita berikan sama dengan 3 kali. 1, 2, 3. Nah, gitu. Enter. Tres. Oke, praktis kan? Kemudian ini kursor masih ada di tengah, kita ke pinggirkan sama rata pakai Justify. Justify, klik. Nah, kemudian Anda ketik nomor. Nah, kemudian ada titik 2. Letak titik 2 itu mengacu ke lampiran, karena lampiran ini lebih panjang. Misalnya di posisi 2 cm. Oke, menggunakan tabulasi ya, tabulasi yang ini. Tabulasi lap tab. Oke, kita simpan saja di 2 cm, diklik, kemudian Anda tekan tombol tab di keyboard, titik 2, dari titik 2 ke 258 setengah senti, sini Anda tab lagi, ketik 258 garing garis miring DTA, Dukating Atuh maksudnya, bulan 4, tahun sekarang 2024. Oke. Di sebelah kanan ada apa tanggal pembuatan sama kotak pembuatan Tumanina 28 April saat ini. Kita taruh misalnya L, masih L ya, masih menggunakan tab kiri. Nah, kenapa masih menggunakan tab kiri? Masih pakai lap tab. Lap itu kan kiri ya. Nah, ini kira-kira jadi dari sini ke situ adalah rata kiri. Oke. Jadi ini juga kenapa tadi diberikan lap tab ada 2 buah. Yang pertama ini untuk titik 2, lap tabnya yang di 2, yang sekarang yang 2,5 itu untuk yang ini. Ini masih tetap rata kiri. Oke, lanjut. Kita simpan misalnya di posisi berapa? 11 dulu misalnya. Thread 11. Misalnya, misal ya. Di tab, oke. Tumanina, koma, 28 April, kemudian tahunnya 2024. Oke. Nah, kalau kita lihat ini ada sisa sedikit, sekitaran berapa, setengah sentian, boleh Anda geser. Nah, ini ke sini, pas di 11,5. Tadi kan mengira-ngira. Enter, kemudian ada lampiran, di tab langsung karena tabulasinya sudah ada, sudah terpasang. Titik 2, tab lagi, lampirannya tidak ada, jadi tidak ada berkas yang harus dilampirkan. Jadi kasih aja titik-titik atau tanda min. Ini di sini tanda min. Oke. Di enter, masuk ke perihal. Tab, titik 2, tab, pengusulan para calon. Itu Anda langsung loncat ke bawah ini nih, ke bawah ini nih, langsung loncat. Dari sini langsung loncat di tab maksudnya. Di tab langsung ke posisi Tumanina. Tab 1 kali, tulis yang terhormat, kemudian di enter, tab di bawah pengusulan, ketik ketua jurusan di lingkungan DTA. Di tab saudara pimpinan LPK DTA. Oke, enter. Di tab. Nah, ini perlu berapa kali untuk nyampe ke sini tabnya. Kayak kita buang dulu tab yang ini ya. Tab yang ini kita buang dulu.
supaya dari sini langsung loncat ke sini gitu ya, tidak seperti barusan tab tab tab. Nah, itu 3 kali nyampainya gitu. Jadi ketika tabulasi ini selesai sampai di DTA ini, sebaiknya kita buang. Oke, tarik ke bawah cara membuangnya. Tunggu sampai nama keluar biar biar kalau nggak yakin, tarik ke bawah. Oke, jadi sekarang 1 kali loncatnya sampai di bawah saudara tuh gitu ya. Tab. Nah, begitu. Cabang landeh, cabang landeh, di tab lagi, oke, di landeh. Oke, selesai enter 1 kali. Nah, kemudian lap tab yang ada di sebelah tengah selesai juga. Selesai sampai di posisi landeh. Kita tarik ke bawah. Oke, buang ke bawah. Karena di sini D-nya kecil, kita dibuat sama. Ini nggak perlu dihapus, tidak perlu dihapus, kemudian kita ulang tidak perlu. Cukup di klik aja di situ di depan, di depan, di tengah atau di sebelah kanan. Shift atau tekan ini aja ya, tekan ini nih. Ini ada yang namanya lowercase. Oke, klik di enter, klik di situ ya. Oke. Kemudian kita enter beberapa kali nih dari sini ke sini. Enter saja misalnya 2 apa 3 kali, 3 kali. Nah, sekarang naskah kita tidak ada naskah yang ada di bawah perihal. Seluruhnya naskahnya tuh ada di bawah pengusulan gitu ya. Jadi batas pengetikan ini di sini kita ubah, oke, kita ganti. Jadi baris pertama maupun baris selanjutnya itu kita geser, oke. Untuk memindahkan area pengetikan, nah ini kita geser yang kotak, lap indent, oke. Ada lap indent, ada hanging, ada apa ini, ada first line indent. Kita pilih yang lap, oke. Lap itu untuk memindahkan kedua-duanya. Oke, tahan, seret, sejajarkan dengan pengusulan atau ketua jurusan di sini. Terus, gitu ya. Oke. Kemudian tulis dengan hormat. Dengan hormat, koma, enter. Tuh kan, jadi naskahnya nggak akan ke sini, dibatasi oleh tadi ya, di sekitar sini. Ini ada beberapa baris, yang setelah itu merupakan baris pertama. Baris pertama itu istilahnya first line ya. Di sini ada segitiga yang di bagian atas, first line indent. Tahan, seret, misalnya di kira-kira di sini di berapa ini? 4 kurang. Oke, boleh bebas ya, mau di 4 pas boleh. Oke, selera, selera, selera. Kira-kira aja, asal jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Setelah dengan sungguh kepada ketua yayasan titik 2. Oke. Kemudian Anda enter 1 kali. Oke, munculkan angka 123 penomoran, bisa diambil dari home. Ini ada numbering. Oke, diklik saja tanda panah untuk memilih, ada pilihan, ada option di situ. Terus misalnya kita pilih yang 123. Oke, klik. Nah, munculnya di sebelah sini, kita seret supaya angka 1 sejajar dengan ini. Gunakan alat ini, namanya decrease indent. Oke, decrease itu mengurangi. Indent itu apa ya? Menjorok ya, ngelok ya kira-kira. Kita geser saja, oke, ambil mudahnya saja. Kita geser ke decrease indentnya, geser ke posisi ini atau di posisi dekat. Klik beberapa kali sampai sejajar. Nah, kira-kira gitu ya. Anda ketik ketua jurusan komputer. Oke, nah di sini ada titik 2 asak jejehan, artinya loncat dari sini ke sini tuh loncat pakai tab. Kemudian ada titik 2, ada kalimat rata di sebelah kiri. Misalnya di 9, misal. Nanti kalau nggak cocok dirubah. Klik. Kemudian di tab. Nah, oke, titik 2. Bikin lagi lap tab di 9,5. Oke, di tab. Nah, oke. Asak jejehan burih. Letik burih, itu nggak berani. Oke, koma, spasi. SE, Sarjana Ekonomi. Enter. Muncul 4 terakhir, kita matikan saja dari sini. Langsung dari sini.
Kemudian first-nya, nih baris pertama lagi, sejajarkan dengan yang setelah tadi. Di posisi berapa tadi? Posisi 4 kurang ya. First, oke, ke sini kan, ke 4 kurang. Oke, kita ketik dulu. Kita belum memindahkan ini ya. Hanging belum pindahkan, biarkan dulu. Biar ada kasus. Kenapa gitu kan. Jadi ini saya disengaja dibiarkan dulu. Terlampir berkas. Nah, ini coba Anda tuntaskan dulu ya. Tuntaskan dulu proses pertimbangan. Pertimbangan, titik. Nah, ini coba Anda lihat ada calon. Calon itu seharusnya kan sejajar di sini ya. Oke, nah itu hanging namanya. Jadi ini tadi sudah digeser sejajar dengan ini. Namanya first line indent. Nah, ini baris pertama, sementara si calon curriculum vitae itu baris selanjutnya dari terlampir, baris kedua dari terlampir, istilahnya hanging. Jadi kita perlu menggeser hanging ke posisi ini, posisi 2,5 hanging namanya. Ini ada kotak left, oke, ada hanging. Nah, kita geser hanging, bukan menggeser left. Kalau menggeser left, ini bergerak, ini juga bergerak. Gitu. Kalau menggeser hanging, hanging bergerak, left bergerak, tapi ini akan diam. Hanging, tunggu sampai nama keluar kalau Anda tidak yakin. Tahan, seret ke 2,5. Jadi rapi lagi. Enter. Kemudian, ini penutupnya. Demikian sebagai mana mestinya, titik. Nah, gitu ya. Di enter 1 kali. Oke, ini ada yang harus dikembalikan ke semula. Ini ada hanging, kembalikan ke sini, ke awal. Karena tugasnya selesai sampai di mestinya. Ada first, geser juga. Kemudian ada ini, lupa tadi. Harusnya, lupa ya, kelupaan. Harusnya si ini, tabulasi kiri left tab, itu dihilangkan ketika mau mengetik terlampir gitu. Tapi karena lupa, oke, kita buang, tarik ke bawah. Oke, tarik ke bawah. Nah, jadi bersih, tidak ada alat apapun. Nah, enter 1 kali. Oke, berikutnya di sini ada tanda tangan. Tanda tangan itu bentuknya nengah, ya, simetris nengah, pakai center. Oke, kalau kita perhatikan naskah ini, kalau kita perhatikan naskah ini, berarti acuannya adalah ini, karena kalau kita lihat ini paling panjang ini ya. Oke, tadi ini di posisi berapa nih? Posisi 11,5. Oke, 11,5 di bawah, ini, hitung berapa. Bilangannya berapa? Dari sini ngitungnya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4,5. Oke, karena bentuknya nengah, jadi itu nengah. Si 4,5 tadi dibagi 2. Jadi berada di 2/4. 1, 2, di sini nih 2/4. Kalau ini 2,5. Nah, terus alat apa yang digunakan? Untuk tanda tangan model begini, nengah, center, adalah center tab. Nah, jadi diklik 1 kali, ini asalnya left tab, kalau Anda diklik, itu berubah bentuk kayak T terbalik. Ini namanya center tab. Oke, kalau saya biasa digunakan untuk tanda tangan. Setelah menemukan alat ini, kita simpan sesuai dengan hitungan tadi di 2/4. 1, 2/4 di sini kira-kira. Nah, di situ baru Anda tab. Oke, untuk menulis Biro Sumber Daya. Biro Sumber Daya. Enter kira-kira beberapa kali. 1, 2, 3, maybe 4, mungkin 4 di tab. Oke. Sagala Aya, koma, S titik, P titik, D titik. Enter. Oke, Anda tab lagi. Ada NIK. NIK ini bukan nomor induk kependudukan. Oke, tapi ini adalah nomor induk karyawan. Oke ya. 13.2, 231, 321. Oke. Enter 1 kali. Nah, alat ini, alat yang center tab tadi bekas, bukan bekas, mantan. Mantan Biro Sumber Daya.
Oke, bekas ini kita buang, tarik ke bawah, terus tapi ingat membuangnya jangan ketika kursor masih ada di sini, rusak nanti si mic-nya. Tuh, rusak kan. Jadi saya undo kembalikan. Jadi di enter dulu, nah baru kita buang ini center tape. Jadi aman. Berikutnya di sini ada tembusan. Jadi kalau surat-surat kayak gini, surat dinas, surat resmi itu ada tembusannya. Oke, kita enter untuk tembusan. Tembusan disampaikan kepada satu berupa simbol ya bintik. Kita ambil dari sini bintik. Ada di home kalau misalkan belum aktif home-nya. Ini ada bintik, untuk memilih ada simbol arrow sini, bullets. Diklik, pilih yang bullet ini ya, peluru. Klik. Nah, dia tidak sejajar. Sejajarkan seperti yang nomor urut tadi, ini ke pinggirkan pakai decrease indent. Klik. Oke. Para pemarsip. Nah, jadi oke, kalau kita lihat ini kan full sampai ke bawah. Oke, sementara kita masih banyak sisa. Kita ganti spasi. Blok dari nomor hingga akhir. Nah, sampai sini coba ganti spasi di home. Ini ada line spacing, line and paragraph spacing. Kita klik, saat ini sedang satu spasi jadi pada dempet. Kalau ini kan agak pada jauh renggang. Kita ganti misalkan 1,5. Klik 1,5, cek ke bawah. Nah, ternyata kita melampaui batas 3 baris. Ada beberapa yang harus diangkat barangkali. Nah, ini misalkan ini kejauhan, kita angkat 1 kali. Kursor di atasnya dengan hormat, terus di backspace ya, dihapus backspace, ada di keyboard backspace di atas enter. 1 kali, cek lagi, naik. Tinggal 2 lagi, coba lagi angkat bagian mana ini. Ini bisa diangkat. Backspace juga, backspace, oke. Ada 1 baris lagi arsip, nah ini ya, di atasnya tebusan bola. Backspace lagi, nah, jadi full, oke. Kita kembali ke bagian atas, kalau kita lihat ini LPK-nya lebih besar, oke. Ditebalkan, di blok saja, di blok. Di bold, oke. Kita ganti ukuran huruf, font size-nya kita perbesar, nggak tahu ukuran berapa, kita mengira-ngira saja. 14 kurang kayaknya. 16 kurang. 18. Nah, oke ya, 18. Kemudian apa lagi? Oke. Apa lagi kita cek dulu. Ada garis. Ada garis di blok. Nah, kalau ada silakan pakai underline. Underline yang ini bisa diambil. Kalau misalkan keburu hilang, bisa ambil underline dari sini. Atau bisa juga dengan Ctrl U. Nah, U underline. Klik di sini, underline, threads, oke. Kemudian kalau kita lihat ini jaraknya kan merapat. Ini masih 1,5, efek dari spasi yang 1,5. Kita klik saja di naskah Sagala Aya, kembalikan spasi dia ke 1, single, terus gitu ya. Kalau misalkan kayak tadi 1,5, 1,5, maaf, sorry. Ini gini nih kalau udah jam 3, pantesan mau. Nah, ini masuk lagi berarti ini ada efeknya ya. Klik di Sagala Aya, line spacing kita ubah lagi ke 1 spasi sehingga dia naik kembali. Tembusan di blok. Oke, sampai titik 2, underline, boleh kita coba underline dari sini. Oke, ambil logo, klik di mana logo akan disimpan, sini. Nah, di sini. Atau di sini juga boleh kok. Sini aja ya. Sini aja. Oke, atau mau langsung sini aja. Sini. Nggak bener nih. Ambil insert. Logo itu termasuk gambar. Gambar is picture. Oke. Pictures. Klik yang ini. Terus insert. Oke. Berpengaruh ke naskah supaya enggak. Nah, ini ada apa? Ada layout option, Anda klik, pilih yang terakhir yang ujung.
namanya in front of text. Jadi si logo ini disimpan di bagian atas front dari naskah yang ini gitu ya. Jadi dia akan menumpuk ke naskah, alat ada di atas naskah. Oke, kita perkecil. Sesuaikan aja selera. Terus baru dipindahkan dari dalam. Oke, nah ini ada garis hijau sejajar dengan LPK Ducati Atto, sebaiknya tidak melebihi garis hijau itu. Oke, diperkecil lagi sampai ada di atasnya garis kop. Nah, kalau merasa kurang ke kanan boleh geser ke kanan. Itu ya. Oke, kurang ke kanan dikit lagi. Seperti itu. Oke, coba cek lagi. File, print, kan mirip ya, mirip. Oke, mungkin sekian dulu ya tutorial membuat surat resmi, surat dinas. Di episode yang akan datang, tutorial yang akan datang, kita akan mencoba membuat surat bisnis. Ya mirip-mirip seperti ini sih. Cuman kalau bisnis itu kan ada uangnya, misalnya kan ada penawaran-penawaran kayak gitu atau apa gitu. Kali ini kan tidak ada uang, masalah uang, tidak ada hal-hal yang menyangkut dengan bisnis. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga tutorial ini membantu Anda, terutama untuk para pemula yang masih belajar Microsoft Word. Oke. Semoga bermanfaat. Oke, sekian dulu ya. Makasih. Semoga Anda semua sehat, dimudahkan rezekinya. Amin. Terima kasih.